Bapak Ibu, tata tertib tetap dibiasakan ya pada saat Zoom berjalan. Ya, Baik, sama semuanya di kamera mute ya. di off, Oke, di mute. waktu sudah 16.30 lebih. Kita mulai saja AK sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman HK di seluruh Indonesia. Sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Jum HK Sore. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian, di mana dengan bersyukur kepadanya kita diberikan kesempatan untuk selalu menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari ke-8 ya, 8 Agustus. 8 Agustus tahun 2024. Nah, yang mana bertepatan sekali dengan hari saya sebetulnya ya. 2024. Nah, oleh karenanya itu insya Allah nanti akan kita ikuti bersama, yaitu diawali dengan pembacaan buku bijak, kemudian nanti ada doa dan juga kita sharing bersama-sama, kita diskusi sama-sama dengan waktu yang diberikan yaitu sampai dengan 17.30. Untuk itu kita manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan untuk itu tidak berlama-lama, marilah kita awali terlebih dahulu yaitu dengan pembacaan buku bijak yang akan disampaikan oleh Bapak Sunoto ya. Bapak Sunoto adalah beliau Ketua HK dari mana Pak Noto? Kota Ali, Demak. Demak ya, Kota Demak. Untuk kota dengan Bu Juwaidah ya, Bu Juju. Ya, betul. Nah, untuk itu silakan kepada Bapak Sunoto untuk membacakan buku bijaknya, dan untuk yang lain dimohon selama pembacaan buku bijak untuk mute mic-nya agar kita bisa mengikutinya dengan baik. Silakan Pak Sunoto. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita fokuskan untuk memahami isi dari buku bijak. Dan sebelumnya saya mohon maaf, kita masih tarafnya masih belajar bareng. Mari kita mulai. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Nah, disinilah kita di KLPI untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak. Karena untuk melayani dari berbagai masyarakat. Ciri-ciri pemimpin bijak yaitu telah dengan tujuan tidak tinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, ini yang berlari dengan tujuan, jadi kita itu gabung di LPI tidak hanya asal-asalan, jadi memang jangka pasti dan jelas untuk apa yang kita inginkan. Nah, sembarangan maksudnya tidak di LPI ini difasilitasi semua berbagai cara untuk berlatih atau belajar bareng. Selalu melatih kepemimpinan dari ya seperti contoh pada sore ini kita adalah untuk berlatih untuk menjadi seorang pemimpin, terutama untuk dirinya sendiri. Oke, untuk selanjutnya perlombaan kita bukan lomba lari cepat atau lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Ya, ini contoh pada diri saya ini, saya orangnya juga sudah mempakan, jadi tidak perlu tergesa. Jadi bisnis di KLP ini di mana aja, kapan aja. Oh, walaupun dalam perjalanan saya juga bisa menempatkan untuk istirahat mencari tempat yang aman dan nyaman. Contohnya ini di masjid. Nah, jangan seperti Coca-Cola yang dikocok. Nah, yang dimaksud seperti Coca-Cola yang dikocok itu kalau istilah orang Semarang itu brok-brok asem.
Grog-grog asem itu maksudnya itu musiman. Jadi di saat rame, di saat itu banyak pembiranya, tapi di dalam pertengahan hilang atau scam. Selanjutnya cara jaga stamina. 1. Andalkan Tuhan. 2. Doakan goal, strategi, dan tips. 3. Doakan leader. 4. Percaya perusahaan. 5. Percaya sistem. 6. Percaya leader. Ikutin prosedur. 8. Komitmen dan persistensi. 9. Nempel. Langsung saya ambil kesimpulan yang paling akhir, yaitu ke-9, nempel. Makanya seperti saya itu selalu nempel sama Pak Basri. Sampai Pak Basri itu kalau nggak mendengar tawaku tuh sampai ya. Pak Basri itu kalau nggak dengar suara tuh itu kangen, istilah orang Jawa mengatakan. Jadi kita selalu nempel sama leader, sama pemimpin. Oke, karena berdoa, nama depan adalah misteri. Nah, ini yang dimaksud, kita harus selalu berdoa karena masa depan adalah misteri. Jadi kehidupan kita itu nggak jelas. Dalam arti nggak jelas itu kapan kita kembali sisi Allah, ke taman surga, kita nggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Maka bisa dikatakan pati meninggal dunia itu adalah rahasia Allah. Selanjutnya, pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah, kecewa, capek, malas, dan bosan. Ini juga sudah sebagian saya praktekkan. Saya tidak pernah mengatakan istilahnya atau capek, atau mas, atau kesel, atau bosan. Apa yang tadi dengan bisku ibadahku sama KLPI. Untuk selanjutnya di hari ke-8 tanggal 8, dengar kebijaksanaan berseru-seru, hikmah mengangkat suara. Ia berdiri di bukit di sisi jalan. Persimpangan di pintu gerbang. Di jalan disitulah terdengar suara, hai untuk manusia, kepadamu aku berseru. Setiap insan di bumi, perhatikanlah himbauanku. Nah, ini suara Tuhan atau istilahnya perintah Tuhan, perintah Allah. Makanya kita harus selalu ingat pada Allah. Kamu yang belum berpengalaman, belajarlah mempunyai pikiran yang tajam. Kamu yang bebal, belajarlah menjadi insaf. Ini maksudnya itu kita seperti masa-masa muda itu semua ya mayoritas itu mengalami kenakalan, makanya di masa tua ini mari kita bertaubat terkait dengan Allah, dengan Tuhan. Perhatikanlah perkataan-perkataanku karena semuanya tepat dan bermutu. Nah, jadi di buku bijak ini tidak sembarangan kata-kata yang dibikin oleh leader kita, oleh perusahaan bersama timnya atau ownernya. Jadi tidak hanya asal. Kekuatan bersama sebab aku benci kepada dusta. Nah, ini jadi perusahaan juga tidak ingin mendustai semua member-member kita. Kita bisa betul-betul menikmati dari hal yang kita minat. Perkataan-perkataanku jujur semua, tak satu pun yang berbelit atau salah. Bagi orang cerdas, perkataanku benar. Bagi orang yang arif, perkataanku betul. Hargailah nasibku melebihi perak asli. Pentingkanlah
pengetahuan melebihi emas murni. Ya, yang dimaksud di sini adalah kembali lagi ke apa istilahnya itu, orang yang bijak itu otomatis pemimpin yang hebat. Jadi bisa menjadi suri tauladan. Ibaratnya seperti emas di mana saja apapun akan kita dicari oleh orang banyak. Akulah lebih berharga dari berlian, tak dapat dibanding dengan apapun yang kau idamkan. Nah, ini yang namanya emas itu memang mahal harganya. Dan yang logikanya dengan modal sekarang itu cuma 50.000, kalau secara tidak langsung masa bisa terima pensiun 25 juta. Tapi dengan ketekunan, ketulusan kita, apa yang diidam-idamkan, insya Allah akan terbukti bersama. Karena dengan sistem gotong royong yang tanpa membeda-bedakan dari karakter seseorang atau istilahnya keturunan seseorang atau ras seseorang. Akulah hikmah padamu. Aku pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan. Aku benci tingkah laku yang jahat dan kita tipu muslihat. Nah, ini yang paling bahaya itu tipu-tipu muslihat. Jadi makanya kita selalu tidak menjauhkan dari Tuhan, karena apa yang dikatakan Tuhan itu pasti benar. Nah, dari kita sendiri untuk makanya kebiasakan untuk bersyukur. Kadang orang-orang yang sukses itu selalu syukur, dengan sombong itu sangat tipis. Makanya untuk perbuatan kita nanti setelah kita sudah goal, sudah dapat pensiun, hati-hati. Kita bersyukur, dengan bersombong itu sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali, ya. Orang yang mendengarkan itu kata-kata sombong dan syukur itu sangat tipis sekali. Baik, untuk selanjutnya, akulah yang memberi ilham dan aku juga yang mewujudkanmu. Aku cerdas dan kuat pula. Jadi tetap tidak akan meninggalkan Tuhan lagi, ya. Semua itu adalah dari Tuhan. Raja-raja kubantu menjalankan pemerintahan. Para penguasa kutolong menegakkan keadilan. Raja-raja itu kan dikasih kekuasaan. Tapi Tuhan mengatakan dialah tak kasih atau untuk membantu untuk menjalankan perintah-perintah atau melaksanakan perintah dari Tuhan, yaitu menjalankan aturan kepemerintahan. Karena jasku para pemerintah dan para pemerintah dan menjalankan keadilan. Aku menghabiskan yang suka kepadaku, yang mencari aku akan menemukan. Padaku tersedia kekayaan, juga kehormatan dan kemakmuran yang aku dapat dari aku melebihi emas murni, lebih berharga daripada perak asli. Aku mengikuti jalan keadilan. Aku melangkah di jalan kejujuran. Orang-orang mengasihi aku, kujadikan kaya. Kupenuhi rumahnya dengan tanda. Nah, ini kaitannya termasuk soto. Kalau ada agama, kaliannya nggak kerja, dia akan memberikan sodakoh. Sodakoh itu bermacam-macam, ya, baik ilmu, harta, kekayaan, tapi dengan ikhlas. Maka dia tidak akan kekurangan harta atau kekurangan kehidupan untuk seharinya. Aku diciptakan Tuhan sebagai yang pertama, akulah hasil karyanya. Yang semula pada zaman dahulu kala aku dibentuk
permulaan zaman. Pada mulanya bumi diciptakan. Nah, ini termasuk semua itu kita adalah keturunan dari sebelum ada bumi dan di alam surga sana. Nah, aku lahir sebelum tercipta saudara, saya sebelum muncul sumber air. Nah, aku lahir sebelum gunung-gunung ditakan, sebelum bukit-bukit didirikan. Sebelum Tuhan menciptakan bumi dan pannya, belum diciptakannya gumpalan yang pertama, aku menyaksikan ketika langit dihamparkan dan cakrawala ditangkan di atas lautan. Ketika Tuhan menempatkan awan di angkasa dan membuka sumber-sumber samudra. Ia memerintahkan air laut supaya jangan melewati batas-batasnya. Aku pun turut hadir di sana ketika alas bumi diletakkannya. Aku berada di sampingnya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari akulah kebahagiaannya. Selalu aku bermain-main di hadapannya. Nah, ini termasuk yang menempel tadi. Makanya kita harus selalu dengan pemimpin, leader, supaya kita tidak dilupakan untuk formasi utama. Seperti contohnya nanti insya Allah 17 Agustus akan lahir lagi satu akun Jakarta. Semoga berada di acara ini nanti bisa mengikuti semua. Amin. Amin ya alamin. Aku senang-senang di atas dunia dan merasa bahagia di antara manusia. Karena itu, dengarkan aku, hai orang muda, turutilah permintaanku, maka aku akan bahagia. Setelah tua, jadilah janganlah engkau merendahkannya. Bahagialah orang yang mendengarkanku. Aku yang tiap hari duduk menanti di pintu rumahku dan berjaga-jaga di gerbang kediamanku. Siapa mendapat aku memperoleh kehidupan kepada Tuhan berkenan. Siapa tidak mendapat aku merugikan diri sendiri. Orang yang membenci mencintai mau. Kembali lagi kepada Tuhan atau kepada Allah. Jadi selama kita tidak dari Allah, makanya kita akan aman di dunia akhirat. Mungkin dari saya ya baru pertama kali ini, ya jujur aja saya itu sebetulnya juga belum siap untuk menjadi calon ketua HK, tapi tiba-tiba dari mitra saya, referral saya, Bunda Zuzu Beida mengatakan, Pak, saya sudah dapat surat dari perusahaan jadi ketua HK. Saya harus ditemani. Tapi alhamdulillah pada sore hari ini saya siap untuk membacakan bijak. Semoga dari saya akan ada kelebihan itu karena saya sebagai manusia biasa, dan ada kelebihan itu semua dari anugerah Allah. Sekian, terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalilah saya serahkan pada yang kompeten. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin, Pak Sunoto ya dari Demak yang telah memaparkan pembacaan buku bijak di hari ke-8 ini. Banyak Pak Noto ya, jadi kita pun sama belajar semua di sini ya, dan mengingatkan apa yang telah dibacakan, terutama dalam hal ini kalau tidak saya menyimak itu banyak berkaitan dengan ibadah ya Pak Sunoto. Maka kalau Pak Sunoto itu punya jargon bisnisku ibadahku, ini tepat sekali ya. Sesuai dengan apa yang sering digaungkan. Nah, mudah-mudahan memang bisnis kita ini adalah menjadi ibadah ya. Jadi
kita itu harus membalikan katanya beribadah, berbisnis sambil beribadah, gitu kan? Kan selama ini yang kita dengar itu ada orang yang beribadah tetapi sambil berbisnis, gitu ya. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi sebaiknya itu adalah bisnisku ibadahku. Nah seperti itu ya. Jadi berbisnis sambil beribadah. Kita menjalankan KLPI, kita juga bisa sambil berangkat umroh. Kita juga bisa sambil berangkat ke tempat ibadah masing-masing. Nah, jadi tepat sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Noto di hari yang ke-8 ini. Tentunya banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita dapatkan dari ungkapan-ungkapan yang tadi disampaikan. Satu lagi, ketika ia memerintahkan air laut supaya jangan melewati batas-batasnya, aku pun turut hadir di sana ketika alas bumi ditakannya. Nah, di sini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan segala isinya serta lautan, langit semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Artinya kita ini harus senantiasa hanya menghamba kepadanya, kepada Tuhan kita ya, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya banyak waktu, masih ada 30 menit ke depan, artinya kita manfaatkan, kita berdiskusi, selain buku bijak yang dibacakan, kami juga ingin menyapa ya, banyak ini yang baru saya lihat ya, ini ada Pak Mukahar Sidoarjo Jatim ya, salam kenal Pak Mukahar. Kemudian ada Pak Andri Wirman ya. Dari mana ya Pak Andri Wirman? Dari mana Pak? Boleh dibuka mic-nya. Pak Andri. Saya dari Bogor, Pak, dari Bogor. Bogor, Alhamdulillah. Berarti sama dengan Putarigan ya. Eh, Bu Yani nih yang super sibuk nih sambil di perjalanan tetapi bisa mengikuti menyimak kita ya dari Singapura. Bu Yani ini. Nah ini dari Bogor nih Bu Tarigan ya. Mas Yonoto, kemudian yang lainnya. Hari ini Alhamdulillah ada 32 yang sudah bergabung nih. Ya, saya sebutkan satu-satu aja sambil berkenalan juga. Ada Pak Andri Wirman, Pak Adar, ya Pak Adar 14 ini tidak menyebutkan kotanya dari mana, Pak Abdul Rohim. Ada dari Bogor, Pak. Ada dari Bogor, ya banyak berarti Bogor dari Bogor ya. Sukamakmur, Pak. Bogor Timur. Bogor Timur, ya. Pak Abdul Rohim, dari mana Pak Abdul Rohim? Pak Adi Ahmad. Pak Adi, di mana Pak Adi? Saya dari Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Sama. Ya, Dari mana Bandungnya, Pak? dari Buah Batu. Buah Batu. Oh, oke. Yo, ya, ya, pernah ya, pernah. Ya, Buah Batu. Oke. Makasih Pak Abdul Rohim, selalu hadir. Ibu Agatha ya dari Bandung juga ya, kalau nggak salah ya, Bu Agatha. Pak Agus Purwanto, ini dari Lampung ya, kalau nggak salah ya. Pak Aman, Rumah Horbo. Dari mana Pak Aman? Anak saya itu Pak dari Bekasi. Oh, Bekasi. Ibu Indah ya. Ya, Bu Indah, yo. Alhamdulillah. Bakti ini dari Bogor ya, Bu Tarigan. Ya, anak saya Pak. Alhamdulillah. Dede Rading sini dari Majalengka. Bunda Eni ini dari Bekasi. Bu Sondang ini dari Bandung ya, sama dengan saya, Ibu Tarigan. Bu Ajah Iib dari Bekasi juga. Bu Indah berarti dari Bekasi. Ita Betty. Nah, Ita Berti dari mana ya Pak? Bu Ita Berti. Di mana ya Bu? Oke, mungkin. Pak Johali. Pak Johali, dari mana Pak Johali? Dari Bekasi, Pak. Bekasi. Oh, alhamdulillah ya Bekasi, Bogor nih pada banyak. Khotamal Azmi. Khotamal Azmi itu dari mana Pak? Dari Tangerang, Pak. Tangerang. Oh Ya. ya, kemarin masuk ya, ada alhamdulillah. Khotamal Azmi, kemudian Ibu Linda Surabaya ya. Dan Mas Rusun, ini Bapak Ibu, Bapak ya, Mas Rusun, Pak Mamit Jatnika, Ibu Marta ya, Elipina,
Mira ini lagi di jalan ini Bu Almira nih. Bu Almira itu adalah salah satu yang beliau akan berangkat ya ke Holy Land ya. Nah, Pak Narno Bogor ya hati-hati dari jalan. Dan Ibu Nur Ali ya Ibu Nur Ali dari Padang dari Sumatera Barat. Pak Sansan dari Cianjur, Bu Sandra dari Semarang, Pak Sunoto tadi dari Demak, Pak Tisna Hermawan, nih baru saya kenal juga Pak Tisna dari mana Pak Tisna? Oke, Ibu Umamah atau Umi Umamah ya dan terakhir Ibu Yani dari Singapura ya yang selalu hadir dan sepuh kita nih Pak Yayat dari Tasikmalaya. Alhamdulillah nih ada 32 orang yang telah hadir di Zoom sore hari ini. Artinya kita bisa semakin hari semakin dekat ya. Sesuai dengan lagu KLPI kamu di sini, aku di sini, kamu di sana gitu ya. Tetapi disatukan dalam satu KLPI seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada juga yang mau menyampaikan, mau menyapa atau mau berbagi cerita, berbagi pengalaman atau ada pertanyaan terkait dengan aplikasi dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Agustus ya, bulan ke-8 di tahun 2024 dan sebentar lagi akan di-launching yaitu kota yang ke-14 yaitu Jakarta. Kita sama-sama sambut ya dengan semangat kemerdekaan kita ya, terutama bagi Republik Indonesia. Untuk itu silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang akan menambahkan, kami persilahkan. Enggak, siapa yang akan berbicara? Oh ini saya baca dulu yuk, ini ada cetak buku langsung praktek, mohon bimbingan semua saudaraku KLPI, bisnisku ibadahku. Oh ini dari Pak Sunoto ya, bisnisku ibadahku. Ya, oke Pak Sunoto. Mangga Pak, Bu, silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Atau sudah semakin paham gitu ya Pak? Atau semakin kuat gitu ya? Terutama kita dibekali dengan buku bijak ini ya. Karena ternyata kita ini diajarkan tidak hanya untuk mencari materi saja gitu ya, atau uang saja. Karena itu mah sudah hasil dari akibat. Akibat dari yang diberikan, apa yang dilakukan oleh kita, maka pasti akan akibatnya ada. Akibatnya itu kalau baik ya akan baik, gitu kan ya. Nah, kalau kita kerja pasti akan ada hasil seperti itu. Sebagaimana kalau di dalam Al-Quran juga janji Allah itu kan bahwa ahli-ahli surga, ya maaf kalau dikaitkan dengan agama, ahli-ahli surga itu disebabkan oleh hasil dari pekerjaan yang dia lakukan. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun gitu kan bahasanya. Mereka itu adalah ahli-ahli surga yang kekal di dalamnya disebabkan perbuatan yang ia lakukan, perbuatan atau pekerjaan yang ia lakukan. Nah, ketika kita bersama-sama merintis di KLPI bersama, nanti insya Allah ke depan kita akan ada hasil. Sekali lagi, kita tidak bisa instan gitu ya. Di dunia ini tidak ada yang instan. Mie instan aja dibuatnya tidak instan ya. Tapi dia melalui proses dan sebagainya. Begitu ya. Pak Yayat, betul nggak Pak Yayat? Nah, Pak Yayat biasanya suka memberikan ini komen yang sangat memberikan kenyamanan kepada kita sekalian. Boleh Pak Yayat lah. Enggak lah. Inilah kita sharing, belajar Pak Nandang. Iya, iya. Terutama untuk saya sendiri gitu ya. Kadang-kadang apa yang saya katakan belum saya miliki gitu kan. Idealnya apa yang kita katakan itu apa yang kita telah lakukan gitu. Tapi ya saya sendiri masih jauh. Makanya kalau memberikan sebuah bukan nasihat ya, mungkin makanya ini dikatakan sharing artinya bahwa kita saling berbagi gitu kan. Yeah. Ini kita satu ini yang menyangkut ini Pak. Ya kadang kita akui termasuk saya gitu kan. Yang namanya kesabaran itu kan. Kita itu punya emosi yang kadang-kadang emosi itu stabilitasnya berbeda gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada ombak. Nah, itu kan ombak besar dengan ombak kecil beda kan, Pak? Nah,
manusia itu wajar karena memang situasinya fluktuatif, kondisi apa istilahnya hatinya. Tadi memang benar kata Pak Nandang, apapun yang terjadi, mau ombak kecil, ombak besar, kalau kita berpegang, kita sudah pasrah, insya Allah itu tidak akan. Istilahnya masih tetap komitmen, konsisten, gitu kan? Termasuk persisten bertahan. Gitu. Ada lagi kita yang harus belajar. Kalau kita renungkan, kita melihat di sawah ada petani gitu, di kebun ada petani. Mereka sabar menunggu padinya Pak ya. Sampai kalau kita belajar hal kecil gitu, mereka lebih sabar dari kita kan. Dia selalu bersyukur walaupun ya pohon kacangnya, pohon padinya baru kecil, sudah lebat, itu sudah bersyukur hatinya apa berbunga-bunga, bersyukur sekali. Walaupun belum terlihat apakah itu akan menghasilkan, apakah orang apa tidak kan. Oleh karenanya memang bersyukur terhadap sebuah proses, nah itu sebetulnya. Kan dalam sesuatu ada proses, ada hasil. Nah, hasil belum tentu, tapi proses dijalani dengan syukur, insya Allah. Tadi memang tepat bahwa setiap langkah itu selalu berdoa, apa yang kita lakukan habisan, karena di luar dugaan kita, ya mungkin secara sistem sudah pasti kan, itu eksak gitu kan, sudah perhitungan. Tapi mungkin nasib kita gitu kan, nasib kita apakah bisa merasakan hasil itu apa tidak. Oleh karenanya marilah kita belajar ke petani gitu kan, yang masih ya katakan tadi, walaupun baru ditanam, baru hijau, bersabar kan, singkong saja 8 bulan misalnya, atau padi. Kita kadang-kadang karena ini mungkin pengaruh lingkungan Pak. Jadi memang instan pragmatis itu mindset orang gitu. Cuma barangkali kita harus bagaimana. Nah, kalau misalnya kita tidak sabar, apalagi mitra. Oleh karenanya saya sendiri suka, wah ini sebuah proses, jalani saja kita. Air mengalir kata apa siapa tadi itu sudah. Jadi itu faktor emosi. Yang kedua apa? Mungkin ini sharing juga. Apa yang kita inginkan itu katakanlah tulis apa saja. Tapi ingat tulis juga apa yang menjadi kendala bahwa kita akan hancur. Tulis saja. Kalau kita sudah tahu ini penghalangnya, diledek orang, ditolak orang, itu karena kita sudah tahu, sudah antisipasi. Tapi kalau dadakan secara tidak terduga di lapangan, tidak diantisipasi, jadi apa yang menjadi target dan menjadi kendala itu, ini bakal terjadi, biar aja. Kita maksudnya merumuskan, menanamkan dalam hati, ini bakal terjadi, kita tahu sebelumnya. Jadi tidak begitu terjadi di lapangan, saat itu kita merasa down gitu. Ya itu semacam pembelajaran gitu. Bagaimanapun itu akan kembali kepada kita. Yang jelas ikuti, alami aliran air walaupun kecil bakal bening, itu saja. Dan syukuri apa yang kita lakukan, apapun gitu. Ya memang seperti sering dikatakan, tidak tiba-tiba gitu kan. Ya tadi juga walaupun kecil-kecil Pak Nanang, ya barusan ada sekitar 8 ditambah 4, 12 itu. Yang masuk tapi ya satu kota gitu kan. Alhamdulillah 12 ditambah 13, 25 Pak. Tapi kecil-kecil gitu. Kecil-kecil layani aja gitu kan. Tapi karena kalau memang digabungkan kan jadi satu Pak. Nah, yang jelas saya berpikir begini Pak Nang, memang kalau lihat kita sering mengatakan percepatan, itu sebetulnya sifatnya vertikal Pak. Gitu kan, vertikal itu kan 1, 3 itu kan itu percepatan. Kita jangan lihat 13 kota itu duplikasi, satu kota saja. Kalau dia itu di 1, 3 itu percepatan. Pencapaian semacam 88.700 sekian itu justru itulah mulainya. Tapi kalau misalnya horizontal itu bukan tidak ini kan, memang itu bagi mereka yang ingin punya kota atau toko di 13 toko. Jadi ke pinggir gitu kan. Kalau ke pinggir sifatnya memang pengembangan apa kan. Kalau ini pertumbuhan. Nah, yang dimaksud barangkali kita ingin cepat di satu sisi jelas walaupun hanya satu kota. Saya ingin begitu. Walaupun hanya satu kota, kita komit konsisten. Mudah-mudahan dari sekota itu bisa menghasilkan mencapai ya memang 88.000 orang. Walaupun itu hitungan keseluruhan secara strategis mungkin bagaimana kita teknik. Itu saja dulu Pak Nang, yang lain barangkali. Terima kasih Pak Nang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Terima kasih Pak Yayat masukan dan juga sharingnya. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mulai dari tadi saya menyimak ada jaga emosinya. Kalau kita sudah diajarkan dengan TST-nya ya, tahu diri, sadar diri dan tahan diri. Kemudian juga diingatkan harus selalu bersyukur ya, apapun yang didapat selalu bersyukur, berterima kasih kepada yang memberikan, yaitu kepada Tuhan kita. Kalau dalam Al-Quran disebutkan orang yang bersyukur itu akan ditambah-tambah nikmatnya, gitu kan? La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil syadid, kan seperti itu. Yang bersyukur akan ditambah-tambah nikmatnya. Kemudian kata Pak ya tadi cenah, apapun yang menjadi keinginan, apapun yang menjadi kendalanya, jadi ada keinginan, ada kendala, itu ditulis oleh kita. Jadi kita bisa menjadikan keinginan itu bagaimana cara mewujudkannya, kendala itu bagaimana solusinya. Nah ini kan berkaitan dengan bisnis kita sekalian. Pasti banyak kendala, walaupun keinginan kita ingin seperti itu, tapi ada kendala di lapangan. Ya kalau Pak Yayat juga mencontohkan itu ada kecil-kecil kita disyukuri juga, ya kecil. Kecil tapi kalau istiqomah itu perbuatan yang disukai ya oleh Nabi, kata Nabi ya. Kata Nabi juga Abdulul amal itu qalilan, gitu kan. Yang paling utama amal itu adalah yang kecil tapi mudawamah, kecilnya tapi istiqomah terus menerus, kecil lama-lama menjadi besar insya Allah. Ya, mungkin kalau sudah kecil-kecil ya bisa mencapai yang 13 kota seperti itu ya. Nah, tapi kita sesuai dengan strategi yang ada di lapangan, dikondisikan aja. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya, silakan untuk yang masih bisanya kecil-kecil tetapi istiqomah. Yang penting karena kan kita larinya tadi kan, kalau di awal Pak Sunoto menyampaikan lari kita ini bukan lari cepat gitu ya, tetapi lari jarak jauh. Jadi harus jaga stamina kita. Nah, jaga stamina kita, andalkan Tuhan, kemudian kita konsisten, dan nempel dan sebagainya. Itu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, boleh kalau ada yang berbagi pengalaman juga, ada yang menambahkan juga ya. Kita nanti sampai dengan 17.30 kita bersama-sama, masih ada waktu 15 menit ke depan untuk itu. Alhamdulillah ya kita dapat bertemu di sini, juga bersyukur ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, mungkin dari Bapak atau dari ibu-ibu yang hadir. Kalau kemarin kata Bunda itu didomisili oleh ibu-ibu, tapi sekarang nampak nih banyak bapak-bapak, Bun. Betul. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Tisna, dari mana Pak Tisna? Pak Tisna Hermawan? Dari Bandung, Pak. Dari Bandung? Ya. Oh, alhamdulillah tuh ya, saudara. Nah, sama Pak Beni, dari Pak Beni. Pak Beni, oh iya, Rancamanyar ya Pak, Rancamanyar. Iya. Oke. Bandung. Bapak ada yang mau disampaikan Pak? Enggak. Oh, gitu. Oke, ya. Orang Bandung, orang Bandung. Halo, ya. Halo. Kalau Pak Dadan, Anda menambahkan Pak Dadan? Iya Pak, iya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini hanya sekedar sharing aja Pak. Ini berbagi pengalaman di lapangan. Jadi memang kondisi di lapangan itu tidak mudah Pak ya. Jadi banyak sekali kendala yang kita hadapi. Ini sangat berbeda sekali dengan multi level Pak. Multi level itu kan sisinya binari ya. Ya. Artinya itu mudah dia mengerti oleh calon member kan. Tapi kalau di kita ini kan memang ini aplikasi ini beda ya. Nah, memang dari kita juga memang butuh pemahaman yang maksimal. Konsepnya juga betul-betul harus kita pahami betul itu Pak. Jadi 1 kali 2 kali memang dalam closing memang membutuhkan waktu beberapa hari gitu. Jadi itu Pak ya. Ya, seiring pasti Pak. Oke, itu aja yang disampaikan. Oke, Pak Dadan ya, terima kasih. Artinya kendala apapun yang dialami oleh kita semua di lapangan itu berarti kita sudah melakukan langkah gitu ya. Artinya melangkahkan kaki kita, melangkahkan
upaya kita semuanya akan ketemu di lapangan gitu ya. Jadi kalau tadi menambahkan juga kalau kita berlayar di lautan lepas, tadi saya siapa yang menyampaikan, Pak Yayat ya, Pak Yayat. Jadi kita itu terjun ke suatu bisnis atau terjun kepada sebuah rumah tangga atau apapun itu ibarat berlayar di lautan lepas kan. Suatu saat akan bertemu dengan riaknya ombak, apakah itu ombak kecil, ombak besar, bahkan badai sekalipun. Tapi bagaimana caranya kita supaya bisa bertahan, gitu. Bisa bertahan untuk kuat, yaitu konsisten, resisten melakukannya. Insya Allah akan ada hasil seperti itu. Apa yang kita kerjakan pasti akan ada hasil. Betul nggak Pak Andri? Pak Andri Wirman? Betul, ya? betul Pak, betul. Ya, betul. Pak Andri itu yang dari mana Pak Andri? Saya dari Bogor, Pak. Oh iya, Bogor. Aduh, mohon maaf ya saya Hilang berulang-ulang. Pak Nandang. Ya Pak. Silakan siapa? Barusan siapa yang menyapa? Akan yang disampaikan Bapak? Saya Pak. Oh Pak Andri. Pak Andri Ya. barusan. Oh iya ya. Oke. Baik atuh. Itu saja Pak Andri. Ada pengalaman atau yang ditanyakan juga? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salamnya moga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salam sejahtera juga bagi saudara-saudara kita yang di berbeda agama, tapi kita di sini di KLP ini kita satu tujuan. Oke, betul. Ya, pengalaman saya mungkin saya bergabung di KLP ini, saya pertama itu pengalaman saya diajak sama Pak Narno ya. Alhamdulillah saya bergabung tanggal 16 Juni 2004. Emang tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Nanang, saya setuju. Kita memang harus kuat, harus tahan di lapangan. Maka itu saya pribadi tidak mengajak dulu orang yang di luar yang jauh-jauh. Saya fokus keluarga dulu. Betul. Okay. Ya, intinya walaupun kecil tapi tadi bahasa yang tadi Pak Nanang katakan itu istiqomah, kecil tapi terus berlanjut. Saya setuju itu. Ya. Okay. Mungkin seperti tadi dikatakan sama Pak Yayat, memang berasa banget Pak kalau di lapangan tuh tidak semudah apa yang kita bicarakan, karena memang mungkin kita sadar diri dari pemahaman kita juga belum paham sepenuhnya apa itu aplikasi AIR ini. Mungkin itu menjadi keterbatasan kita untuk memahamkan orang-orang yang di luar itu mungkin. Nah, mungkin dari sinilah kita insya Allah belajar, walaupun istilahnya kita lambat gitu, tapi tetap kita nanti punya ilmu dari sini sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, insya Allah kita di sini berhasil untuk mencapai tujuan yang sama. Itu Pak. Mungkin itu saja Pak. Sekalian perkenalan dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda mau menambahkan Bun? Iya, itu barusan berarti kalau dari Pak Nano itu berarti cucunya Bunda Eni. Alhamdulillah, anak cucu hadir di sini. Amin. Iya Pak, nih neneknya Pak, kaneknya Pak. Iya. Gak banyak cucunya ya. Bapak Ibu, teman-teman, saudaraku tersayang. Intinya menjalankan bisnis ini sama dengan kita menjadi murid di sekolah. Setuju nggak Pak Yayat? Ya. Kita daftar dulu, kita masuk kelas, kita belajar. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu tingkatan sekolah dasar. Terus SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3, lulus perguruan tinggi.
Pertanyaannya, apakah dengan semudah itu dia lulus sarjana S1, S2, S3, S-teler, dan S-campur dapat pekerjaan? Tidak. Belum tentu. Tentu Ya. tidak. Makanya di sini Bapak Ibu, kendala apapun ditolak 1, 2, 3 orang, itulah proses yang harus kita hadapi, bukan kita hindari. Tinggalkan orang yang sulit, apalagi kalau pengetahuan kita atau pisau kita yang buat ngebelek hati orang itu belum tajam. Belum setajam silet. Jadi belajar terus dan belajar, belajar dan belajar. Saya setuju. Kalau di lapangan pada prakteknya 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 14 itu alhamdulillah, wa syukurillah. Itu namanya percepatan. Tapi kita tidak boleh menolak hal-hal yang kecil. Setiap ada perkara kecil akan mendapat yang lebih besar. Benar nggak Pak Nanang? Betul, betul. Yuk, lakukan terus, konsisten, komitmen, ikuti prosedur. Pokoknya KLPI saiki sing ana lawan. Apa itu artinya? Sudah luar biasa. Lakukan terus, belajar terus. Jangan pernah menyerah. Ditolak pindah, ditolak pindah, ditolak pindah. Kemudian yang menolak-menolak itu jangan ditinggalkan. Seperti kata Bu Tarigan, ingat, kekuatan follow up itu 99% closing. Tadi pagi saya follow up, akhirnya 13 kota closing. Kalimantan Tengah. Akhirnya Citerep, Sukamakmur, daerah Puncak, closing 5 kota. Ingat, kita pun dulu, yang sekarang menjadi suami kita, kalau kita pacaran, dia pergi, dia tidak tindak lanjut, kita dilamar orang dong. Benar nggak? Benar nggak Pak Nanang? Betul, betul. Makanya orang yang kita udah tawarin jangan sampai di follow up orang, gabungnya sama orang. Sedangkan kita awalnya yang menabur benih ke dia, menabur informasi, meskipun saat itu belum closing. Makanya kita perdalam trik-trik euforia kita, teknik kita untuk lapangan, bukan untuk masuk ke perusahaan. Karena perusahaan udah nggak usah diganggu gugat, sistemnya udah oke banget. Setuju nggak Pak Nanang? Betul, setuju. Ya. Ayo kita lakukan aja, kita belajar terus. Belajar dari mana? Dari Zoom, dari YouTube. Kalau ada pertanyaan yang kira-kira jelimet, makan waktu lama, silakan japri. Dari referensi apapun saya siap. Karena banyak banget yang memang meminta saran, Bun begini, oke. Kendalanya begini, oke. Udah. Nah, terus saya babat habis. Bet. Akhirnya dalih apapun yang dia punya, mentah Pak Nanang. So, siap Bunda, siap. Jalan. Ya udah, jalan. Ditolak memang terasa, memangnya bonyok. Ya memang ditolak sakitnya tuh di sini. Tapi kan itu prosesnya. Iya. Setuju nggak semuanya anak-anakku, sahabatku tercinta? Yuk intinya jangan malas belajar, tidak mudah capek, tidak mudah bosen. Intinya lakukan, tentunya dengan apa? TST. Kalau kita ditolak, ya APBN, ambil positif, buang negatif. Kembali lagi kepada buku bijak itu tadi. Ya udah, kita anggap ini sederhana tapi tidak mudah, tapi kita pasti bisa. Kenapa? Semuanya sudah difasilitasi oleh KLPI. Betul Pak Nanang? Betul. Setuju kan semua? Setuju. Yuk kita bergerak. Bismillah, kita pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah itu kan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu juga ini bunda itu ya sangat berkiprahnya itu luar biasa semangatnya dan juga dia sebagai orang tua kita ya, orang tua kita. Nah itu. Nah jadi di sini berkumpul berbagai orang tua ya, orang tua kita yang tergabung dalam KLP ini. Nah untuk itu alhamdulillah dengannya kita ikut Zoom berarti banyak ilmu yang insya Allah kita dapat, hikmah yang kita dapat, sehingga akan lebih, kalau di KLP itu yang dibangun itu adalah mulai dari diri kita dulu, ya, dari kita dulu, bijak gitu. Maka kalau tadi Pak Andri bilang, duh saya baru bisa keluarga, memang di sini juga diajarkan dari keluarga dulu. Ring dulu. Ring pertama itu adalah keluarga ya. Keluarga kita. Yang kedua pemilih kita. Setelah keluarga, pemilih kita, ya saudara-saudara kita. Kemudian baru ke raga jauh teman-teman kita. Kemudian keluar seperti itu. Jadi itulah yang dibilang tidak langsung keluar seperti itu.
Nah, jadi alhamdulillah ya. Ada lagi? Nah, ibu kita juga ini Bu Tarigan tadi barusan nampak Bu akan memberikan juga kepada kami apa masukannya Bu berkenaan dengan aktivitas kita. Ibu Tarigan mundur keluar lagi. Nggak ada ya? Bapak Mukahar Sidoarjo, Bapak silakan Pak. Mungkin ada Bapak akan menyampaikan. Mic-nya dibuka tapi Pak, biar kedengar. Mic-nya Pak, Pak Mukahar. Pak Mukahar sedang berbicara ke sini, bukan? Mic-nya dibuka supaya terdengar. Tanda mic yang merah itu diklik. Ya, sudah Pak ya. Bu Yani, Bu Yani, ayo keluarkan. Bu Yani mah gede gue. Tahu nggak gede Bu? Eh? Geleng-geleng. Oh, geleng-geleng ya, geleng-geleng bola. Oke, kalau tidak ada ini yang menampakkan wajahnya yang kelihatan oleh saya itu barusan diantaranya ada Pak Yayat, Pak Andri, Pak Mukahar, Ibu Yani ya, yang lainnya. Nah, saya lihat ini ada Pak Adar, Pak Agus Purwanto, oh Lampung ya Pak Agus. Pak Nanang mungkin bisa lihat kolom chat Pak Nanang, punten. Oh iya iya, saya lupa. Kolom chat ya, saya buka dulu kolom chatnya. Mungkin ada yang menyampaikan di chat. Luar biasa Pak Yayat, KLPSI pasti bisa. Ini dari siapa? Oh dari Bunda Eni. Ya, semoga saja anti blokir Pak. Kita tunggu info yang pastinya. Ini untuk Kota Jakarta ya? Oh dari atas dulu. Izin masuk Jum, Pak Mami. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Dari Ibu Marta. Kemudian sore Bu semuanya dan saya itu Pak Deden. Pak Deden, saya punya adik tinggal di Cugeneng. Cugeneng ya. Ini dari Bu Marta ya. Nah, Pak Deden. Dari Pak Tisna, selamat sore semua member, Ibu, Ibu Bapak semua. Kemudian dari Bunda ini saudaraku tersayang, mic kameranya di mute ya. Terima kasih Bun, selalu mengingatkan ya. Mohon yang lain di mute. Nah, ya, tadi juga ada yang di mute oleh saya ya. Mohon maaf. Luar biasa Pak Sun, KLPI yes. Pak Sun ternyata luar biasa Pak Sun. Pak Dadan kameranya di off dulu. Nah, Pak dan mic-nya off dulu ya udah. Kemudian dari Ibu Ita, Ita Berti Lampung. Oh ya, mana Bu Ita? Yang mana bisa menampakkan Bu? Lampung. Oke, cetak buku langsung praktek. Mohon bimbingannya semua saudaraku KLPI bisnisku ibadahku bersama KLPI. Nah ini ya jargonnya Pak Sunoto ini. Bisnisku ibadahku. Nah, gitu ya. Siap Pak Sun luar biasa KLPI. Pasti bisa. Sementara ini saya masih menyimak. Ini dari Pak Tisna Hermawan. Pak Tisna Hermawan ya. Mengikuti saja. Oke Pak, terima kasih. Cabang Jakarta nanti itu anti blokir atau tidak Pak? Ini Pak Abdul Rohim biasanya ya. Ya mudah-mudahan anti blokir ya. Tapi kita belum mendengar. Nah ini semoga saja anti blokir ya dari Bunda ini. Tunggu info yang pasti tetap. Kita sekarang tuh udah tanggal 8 ya. Berarti hanya ya seminggu lagi. 7 kali lagi kan? 15, 17, ya 9 hari lah. Registrasi cabang Jakarta apakah harus transfer sendiri atau boleh? Atau boleh disponsori? Registrasi cabang Jakarta apakah harus transfer sendiri? Kayaknya mah ya mandiri pasti boleh. Disponsori juga boleh kaya dengan yang kaya yang lain. Tetapi ya kepastiannya kita dengar nanti ya. Kalau kayak kota apa ya? Kota yang lain kan bisa disponsori berarti bisa. Seperti itu. Ya, ada lagi dari Pak Abdul Rohim ya. Itu mungkin Bapak yang Ibu dan saudara sekalian chat yang masuk telah saya bacakan. Dan... Bentar Pak yang di Cianjur Pak.
alamat Yang Cianjur, saya ada teman di sana di pesantren Al Musri. Alamat HK-nya di mana, Pak? Oh, HK-nya Pak tadi dalam Pak Andi ya, barusan Pak Oh, Andi Pak ada Andi. di sini. Hmm. Di Mudah-mudahan Mm-mm. mudah-mudahan nanti luluh ya, Pak. di mana Yang Pak? di Ada teman Cianjur saya. bukan? Di Al Musri, pesantren Al Musri itu banyak siswanya. Di Musri, Ciranjang, ya. Ciranjang. Ciranjang. Oke. Iya. Ya Pak, nanti saya sampaikan. Ciranjang Cianjur. Iya, betul, Ciranjang. Ya, Ciranjang kalau Cianjang Cianjur. Ya. Cianjur kan maksudnya Cianjur ya Pak, ya mohon maaf Pak Nandang. Itu Betul. harganya setiap hari Rabu di Sasak Pak, di kota Cianjur ya, Jalan Mangun Sakoro, Cafe Latte 2. Oh iya. Kape. Oh ini Pak Sansan ya, Pak Sansan. Ya, Ya, Pak oke, Nandang. itu Mohon ada maaf, Pak Sansan ya. Pak ya. Langsung Iya. potong gitu. Yang anak Bapak juga yang di Bandung tadi sudah menghubungi saya Pak. Oh, iya. Sudah. Mudah-mudahan saya ngandalkan Pak Nanang lah. Ya, oke. Terima kasih Pak. Dia di Bandung Pak, jadi belum tahu lebih banyak. Tapi udah daftar 13 kota. Ya, nanti malam katanya mau ikut Zoom yang malam Bun. Ya, Itu anaknya Pak Yayat ya. Nah, Sudah itu saya baru kasih belajar, linknya. baru masuk di sana. Iya. Makasih Pak. Pak, sudah jam 17.33. Oh iya, udah berarti ya. Aduh, Iya. tanpa terasa ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita Malah udah ada yang maghrib di Indonesia ngobrol, bagian mana tuh? Iya. Udah kelewat kalau di Irian mah ya, Papua. Ya, akhirnya kita harus akhiri ya Jumhaka sore hari di hari ini, hari ke-8 di bulan Agustus tahun 2024. Bapak Ibu sekalian ya, 8 Agustus itu sebetulnya hari spesial saya ya, tanggal 8 Agustus. Nah, alhamdulillah oleh Allah Happy Subhanahu wa birthday taala. Pak Nandang. Ya, terima kasih. Wilujeng. Berkahi ya. Wilujeng. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan ya sampai saat ini. Amin. Nah, untuk itu Amin. silakan kita diakhiri dengan pembacaan doa. Tadi itu siapa? Aduh, lupa lagi. Pak Andri kan ya? Pak Andri? Ya. Boleh Pak Andri? Andri boleh. Pak Andri. Untuk baca doa Pak Andri lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bahagiakanlah kami semua bersama perusahaan KLP ini ya Allah. Berikan selalu kami bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Kami agar selalu bersabar, berikhtiar, dan berdoa kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah doa-doa kami. Kabulkanlah doa-doa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang menjadi penerus yang nantinya di perusahaan KLP ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri Wirman, terima kasih Pak Sunoto, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya di seluruh Indonesia yang bersama-sama hadir di sore hari ini. Akhirnya kami pun undur diri ya. Mudah-mudahan selalu kita jaga kesehatan kita dan selalu Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan itu kita dipertemukan kembali ya besok hari kita masih laksanakan Zoom di setiap harinya. Dan untuk nanti malam yaitu Bapak Ibu boleh ya kalau yang ada calon-calon member atau ada yang sudah jadi member juga ikut mengikuti Zoom malam hari ya, malam hari oleh dari Pak Roy itu oleh Bunda Eni dan Bunda Sandra. Dan juga oleh kita sekalian bisa diikuti bersama. Untuk itu akhirnya kami haturkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar.
tular. Ya, Selamat silakan. pagi, Pak Nandang. Terima kasih Pak Nandang, Selamat terima menikmati kasih semuanya. umroh. Bapak Ibu semua, kamu di sana, aku di sini, kita semua Ya, KLPI. selamat sore Ayo sila semuanya. tampakkan kameranya, Selamat kita sore. screenshot dulu. Ya, Pak Narno, Bu Iip, Pak Mamit, Pak Johali, ya. Oke, siapa lagi? Pak Agus Purwanto, ya. Ada lagi? Pak Andri udah, Bu Irta Berti ya. Oke, siapa lagi? Sudah ya, semuanya ya. Pak Johali, oke, iya. Sudah semuanya? Oke, Ya, terima kasih ya sekali lagi. ya, terima Salam kasih Pak lima Nandang. Nandang, Selamat ulang tahun pulang. Pak Nandang. Pak Nandang ulang tahun. WD Pak Nandang. Ya, kasih. Ulang tahun bentar ikan. Happy birthday Pak Nandang. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Baik ya, saya tutup aja semuanya ya. Kita. Kadonya menyusul Pak Nandang. Kenapa Bu? Kadonya menyusul. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Pak Nandang, makasih semuanya. Ya, kita akhiri ya. Kita akhiri langsung oleh saya sendiri. Kado, kirim aja kasih nomor rekening. And meeting for all. Oke.